Stop jadi budak provokasi. Bro, dengerin nih. Di Arkansas ada pastor, namanya Pangeran Manurung. Dia ini sering banget nyebar konten yang ngejelek-jelekin Islam. Flyer, post FB, caption yang udah gak dialog lagi. Murni provokasi. Efeknya apa? Jemaat Kristen di sana aja udah mulai malu sama kelakuannya. Mereka malu karena tahu konten kayak gitu bisa bikin perpecahan antar umat beragama di sana. Ini gila sih. Seorang pastor kok malah jadi sumber keributan. Katanya pemimpin rohani, tapi isinya toksik semua, cok. Nyerang agama orang, bikin suasana panas. Seakan-akan Guys, udah pada lihat tren ini? Sekarang lagi rame WNI yang bangga banget bisa pindah ke luar negeri sambil jelek-jelekin Indonesia. Tapi coba deh kalian perhatiin orang-orang ini. Mereka yang teriak-teriak Indonesia suram selama ini, kebanyakan profilnya mirip. Masyarakat berkecukupan, yang secara ekonomi emang punya kesempatan buat berusaha pindah negara. Sekarang kita lihat petani, peternak, nelayan, sama masyarakat kelas menengah bawah. Kok mereka nggak teriak yang sama? Kenapa? Karena banyak dari mereka lagi bersyukur jadi WNI. Nasib mereka akhirnya makin diperhatiin lewat program-program prioritas pemerintah. Nah, ini yang bikin aku mikir. Dari sekian banyak konten Indonesia suram itu, pernah nggak sih ada yang peduli nasib petani, peternak, atau nelayan? Jarang banget. Sungguh sebuah ironi yang menggelikan. Pangeran Manurung dan keluarganya mendadak tampil sebagai korban. Mengaku baru saja pindah ke luar negeri, angkat kaki dari tanah air, berharap dapat simpatik dan pujian netizen Indonesia. Sayangnya, kebohongan itu basi. Jejak kakinya sudah 2 tahun bertebaran di tanah Amerika. Alih-alih hidup tenang, pria kelahiran Pematang Panjang ini justru hidup nomaden. Pindah dari satu kota ke kota lain di negeri Paman Sam. Tapi tunggu dulu, ini bukan petualangan keren, melainkan hasil dari warga sekitar yang sudah muak. Pangeran Manurung mengatakan Indonesia makin suram sampai memilih menetap di luar negeri. Emang benar Indonesia sudah seburuk itu? Yuk, kita lihat beberapa faktanya dulu. Kalau dipikir-pikir, hampir semua negara juga punya tantangan. Amerika misalnya, masih menghadapi biaya hidup tinggi, layanan kesehatan mahal, sampai ketidakpastian ekonomi. Terus Indonesia gimana? Kalau dibilang kesehatan masih jadi tantangan, itu memang masih dibenahi. Makanya pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis dan memperluas layanan sampai ke berbagai daerah. Kalau dibilang ekonomi masih berat, pemerintah juga menjalankan berbagai program untuk menggerakkan ekonomi masyarakat, mulai dari makan bergizi gratis, koperasi desa, kampung nelayan, hingga penguatan stimulus UMKM, demi menjaga daya